Oke, kita melanjutkan materi tentang kemagnetan. Untuk hari ini kita akan membahas tentang subpokok bahasan induksi magnet pada kawat melingkar yang tentunya dialiri arus listrik. Artinya setiap kawat yang dialiri arus listrik, maka di sekitarnya terdapat medan magnet atau induksi magnet gitu kan ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas kawatnya itu kawat berbentuk lingkaran atau kawat melingkar. Oke. Nah, saya udah sediain beberapa gambar ya. Oke, nah ini salah satu ilustrasinya nih. Ada beberapa gambar. Nah, tapi yang akan kita bahas konsep dasarnya adalah gambar yang ini nih. Nah, ini di sini ada sebuah lingkaran. Sebuah lingkaran yang jari-jarinya A, kemudian di sini pusatnya adalah sebesar P. Nah, kalau misalkan si kawat ini dialiri arus listrik misalkan sebesar I, arahnya ke sana, misalkan di sini ya. Oke, ini I, maka di sekitarnya kan terdapat medan magnet atau misalkan terdapat induksi magnetik. Nah, untuk tipe soal yang ini biasanya ditanya itu di pusat lingkarannya. Oke, maka untuk hari ini untuk poin pertama yang akan kita bahas adalah induksi magnetik di pusat lingkaran. Oke, ini di pusat. Maka besarnya induksi magnetik di pusat atau di titik P kita anggap ya. Maka B di titik P-nya adalah mu 0 dikali I dikali dengan N. Nah, dengan N itu adalah jumlah lingkarannya atau jumlah lilitannya dibagi sama 2A. Dengan A adalah jari-jari atau jarak dari pusat ke si apa ini? Si kawat melingkarnya. Atau yang kita sebutnya jari. Nah, itulah salah satu persamaan untuk menentukan kuat medan listrik atau medan listrik lagi. Induksi magnetik di pusat sebuah lingkaran. Nah, tapi tidak selamanya soal itu kawatnya satu lingkaran. Nah, contoh yang akan kita bahas nih ada beberapa gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan ya. Nah, saya udah sediain tuh 6 buah gambar, oke? Nah, ini kita sebut misalkan nih example 1 aja ya, yang ini nih, example 1. Ini example 1. Nah, di sini ntar kita hanya menentukan apa namanya persamaan medan magnet atau induksi magnet di pusat sebuah lingkaran. Nah, untuk menentukan arahnya kita masih menggunakan kaidah tangan kanan yang sudah kita pelajari di hukum Oersted. Artinya kan ini dialiri arus listrik ke sini berarti kan ada arusnya mengalir ke sana tuh ya. Ntar arah medan magnet di pusat lingkarannya ya kita pakai kaidah tangan kanan. Berarti ini arah ibu jari kita ke sana atau arah ibu jari misalkan kamu mau ngambil di sini boleh misalkan tuh ya. Nah, arah ibu jarinya berarti ke kanan, maka 4 jari kitanya bakal masuk di sini kan ya. Nah, berarti arahnya masuk. Nah, untuk persamaan itu sendiri maka B di titik P atau B di pusat itu nilainya sama dengan gitu kan ya. Nah, ini inget nih. Nah, di sini kan kalau satu lingkaran berarti N-nya 1, maka persamaannya antara mu 0 I per 2A. Nah, N ini kan tadi jumlah lilitan atau jumlah lingkarannya. Nah, untuk gambar kayak gini berarti ada berapa lingkaran nih? Nah, ini kan tidak satu lingkaran penuh, tapi diambil seperempat berarti tinggal 3/4. Nah, artinya yang kita ambil itu yang ada kabelnya ya, yang segini nih. Berarti kan 3/4. Nah, boleh kamu langsung, berarti di sini kamu tulis ntar 3/4 gitu kan ya. Nah, persamaannya tuh ya itunya sama mu 0 kali I per 2A. Nah, di sini kita cuma nambahin apa nih? 3/4. Oh, misalkan saya masih bingung cara menentukan 3/4-nya dari mana. Nah, 3/4 itu boleh kamu tentukan dari sudut ini. Nah, sudut ini kan berapa nih? Kan semuanya kalau lingkaran itu kan 360. Berarti 360 tambah dibagi 360 satu kan ya. Makanya ini kalau untuk yang ini berarti satu buah lingkaran. Kalau misalkan ini kan ada berapa sudutnya nih? Nah, berapa derajat tuh? 360 diambil 90 berarti 270. Berarti awalnya ini 270 derajat dibandingkan dengan atau dibagi dengan 360 derajat. Itu kan sama aja dengan 3/4 kan ya, dibagi 90 semuanya. Oke. Nah, makanya 3/4 di sini adalah jumlah lingkarannya. Oke. Oke, berarti kamu udah ngerti nih. Oh, kalau begitu yang example 2 yang ini gimana, Om? Nah, example 2 udah jelas nih. Berapa lingkaran tuh? Setengah lingkaran. Ya udah, berarti B di titik P-nya atau B di pusatnya. Nah, nilainya tetap nih ya, jari-jarinya kita anggap A aja ya. Berarti ini setengah, berarti kamu tulis dulu setengah duluan, setengah lingkaran maksudnya ya. Oke, misalkan ya persamaannya kesananya sama.
mu 0 I dibagi 2A gitu. Oke. Nah, ini setengah dari mana? Ini sudutnya berapa? 180 kan? Nah, 180 dibagi 360 berarti 1/2. Oke. Oke. Nah, yang ini juga sama, misalkan example 3. Oke, pakai warna unyu-unyu Om, boleh, siap. Oke, berarti berapa lingkaran nih? 1/4. Oh ya udah, kalau misalkan sudutnya enakan ya udah selesai aja, misalkan kamu langsung tulis misalkan ini 1/4 gitu kan ya. Oke, ini mu 0 I dibagi 2 A, tetap sama itunya ya. Oke. Nah, kalau ada soal kayak gini, misalkan nih kan sudutnya bisa sembarang nih, artinya boleh si keluar soal itu masa misalkan nih ada sudutnya 30 derajat nih segini tuh ya. Oke, maka induksi magnetiknya di titik P atau di pusat lingkaran, misalkan berarti B di pusatnya adalah di sini aja ya. Oke. Nilainya sama dengan berapa nih? Nah, ini kan 330, berarti kamu tulis boleh misalkan ini 30 derajat dibagi 360. Ininya sama. Nah, sama itu apa? Mu 0 I dibagi 2. Nah, berarti kalau kamu sederhanakan 30 sama 360 berarti 1/12 gitu kan ya. Nah, berarti ini untuk persamaan yang ini berarti 1/12 mu 0 I dibagi 2. Itu B di pusat lingkarannya. Nah, jadi kan ada beberapa persamaan tuh tergantung jumlah lingkarannya. Tuh, ini 3/4, ini setengah, ini 1/4, ini karena 30 berarti 30 derajat per 360 derajat itu 1/12 mu 0 I per 2. Nah, untuk soal yang 1, 2, 3, 4, contoh soal yang ini berarti ini untuk satu buah kawat atau satu buah simpul kan ya. Nah, berarti kan cuman satu nilainya. Nah, tapi untuk misalkan ada soal yang kayak gini nih. Misalkan ini example berapa nih? Example 4 nih ya. Nah, ini kita perhatikan example 5. Oke. Nah, di sini ada berapa kawat? Nah, satu kawat Om. Ya betul, tapi dibentuk ada dua buah setengah lingkaran kan ya. Tuh, ada setengah lingkaran kecil, setengah lingkaran gede gitu kan ya. Jari-jarinya misalkan ini A1 misalkan ya. Oke, jari-jarinya A1, yang ini misalkan A2 jari-jarinya tuh. Maka induksi magnet di titik P atau di pusat lingkaran itu adalah berapa? Nah, ingat nih. Kalau ada soal kayak gini, kamu selain mencari nilainya, kamu juga harus menentukan arah dari si induksi magnetik oleh masing-masing setengah lingkaran ini. Misalkan yang kecil dulu. Nah, misalkan yang kecil kita list setengah lingkaran yang kecil. Oke. Nah, berarti saya tentukan arahnya dulu. Misalkan kemana nih? Karena misalkan arah arusnya ke sana tuh, berarti kalau kamu gambarin lagi, berarti di sini arahnya ke sana kan ya. Berarti arah induksi magnetik di pusat atau di titik P oleh kawat setengah lingkaran kecil adalah ibu jari ke sana, ibu jari tangan kamu kanan kamu kemana? Berarti 4 jari kamu pada ke luar. Berarti ini yang untuk kawat kecil berarti arahnya pada ke luar. Oke. Nah, kemudian kamu tentukan juga arah induksi magnetik oleh kawat yang besar. Nah, misalkan setengah lingkaran yang besar. Oke, berarti kemana yo? Berarti harus kan mengalir set. Nah, berarti di sini arahnya ke sana, ibu jari kita ke sana, berarti 4 jari kita di titik P pada oke, pada masuk nih. Oh, kalau pada ada yang keluar, ada yang masuk, berarti ntar resultannya dikurangi. Oke. Nah, kalau kamu satuin persamaannya, berarti B di titik P sama warna apa? Warna putih aja Om, boleh. Berarti B di titik P, nah kan semuanya setengah lingkaran, berarti kan setengah, betul. Mu 0-nya kan sama, betul. Mu 0-nya mu 0. Misalkan arusnya juga sama per 2. Nah, oke, 2A kan ya. Nah, yang beda kan cuma A-nya doang. Berarti di sini misalkan 1/A1 dikurangi 1/A2. Artinya gini, ini setengah lingkaran. Misalkan segini setengah lingkaran yang kecil. Nah, kemudian ini sama itu dikaliin jadi setengah lingkaran yang gede. Kenapa Om dikurangi tadi? Karena arahnya ada yang masuk, ada yang keluar. Oke. Oke, ini contoh persamaan yang mana? Yang example 5. Coba bedain dengan example 6 ini. Oke, ini example 6 misalkan. Sama warna apa Om? Warna unyu-unyu. Oke, warna pink deh Om. Oke, siap. Nah, ini arah arusnya di sini. Misalkan kita simpulkan ini juga A1 lingkaran kecil, ini setengah lingkaran gede A2. Kita list lagi. Nah, ini kita batasin dulu. Kita batasin dulu. Oke. Oke. Sip, lanjut. Nah, oke. Ini
Nah, lingkaran setengah yang kecil arahnya kemana? Yuk, oke, berarti arahnya kemana? Kalau misalkan arusnya ke sana, berarti arah arus di sini ke situ kan ya? Oke, berarti ibu jari kita ke kanan. Berarti empat jari kita di sini adalah pada betul, pada masuk kan ya? Oke, silakan dicoba lagi nentuin arahnya. Yuk, nah, kemudian lingkaran yang gede, lingkaran yang besarnya, berarti harus mengalir set. Berarti ke sana kan? Oke, berarti arah di titik P medansinya kemana? Juga pada masuk. Oke, berarti ini arahnya sama-sama masuk. Berarti kalau sama masuk ditambahin. Maka persamaannya ini yang ini ya. Nah, maka persamaan untuk yang example ini adalah B di titik P-nya atau B di pusatnya nilainya sama. Ini kan ada setengah lingkaran, berarti ya udah kamu tulis setengah dulu. Kesananya mu 0 harusnya kan pasti sama. Oke, per 2A kan ya. Nah, yang beda kan jari-jarinya doang. Berarti ini 1 per A yang kecil ditambah 1 per A yang gede. Kenapa Om ditambah? Karena ini sama-sama arahnya pada masuk. Jadi ada yang ditambah, ada yang dikurang tergantung arah induksi magnetik oleh kedua simpul kawat tersebut. Oke, nah itulah beberapa contoh gambar dari induksi magnetik di sekitar kawat melingkar yang dialiri arus listrik. Oke, ada yang cuma satu simpul, ada yang dua simpul. Oke. Nah, kalau udah paham yang ini, kita buka layer berikutnya. Ada satu bahasan lagi. Nah, ini untuk kalau tadi ditanyanya di pusat lingkaran, sekarang ditanya induksi magnetik di titik P yang berada pada jarak misalkan nih R dari si tepi kawat ini ya, maka persamaan di titik P-nya, persamaan di titik P-nya nilainya sama dengan hampir sama ini mu 0 I dikali N dibagi 2A, tapi di situ karena ada sudut berarti dikali sin. Nah, pangkat 3 nih. Oke, pangkat 3 nih ya, pangkat 3 theta. Atau kalau kamu pecahin nilai sinnya, sin theta itu apa tuh? Nah, depan per samping ya, depan per miring, berarti A dibagi R. Berarti kalau sin pangkat 3 ya pangkatin 3 semuanya, berarti di sini mu 0 I dikali N dibagi 2A. Nah, sinnya kita pecah berarti A per R. Karena pangkat 3 berarti A pangkat 3, ini R juga pangkat 3, maka persamaan hasil akhirnya adalah mu 0 I dikali N. A-nya A3 sama A, berarti tinggal A pangkat 2 dibagi 2R pangkat 3. Nah, inilah induksi magnetik di titik P ketika ditanyanya bukan di pusat. Artinya ini pada suatu jarak yang berjarak R, misalkan dari tepi sebuah lingkarannya. Oke, nah itulah seputaran induksi magnetik pada kawat melingkar. Nah, yang tadi juga masih ada kok. Nah, ini yang masih yang tadi. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kamu coba contoh-contoh soalnya dan kamu harus teliti dalam menentukan berapa lingkarannya. Oke, sampai ketemu lagi di contoh soalnya. Semoga ini dapat membantu lo semuanya dan semoga ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum.